Intel Gen 12 udah semakin banyak beredar. Apakah sudah waktunya upgrade? Halo semua, Jun di mana? Udah beberapa bulan sejak Intel Gen 12 rilis gitu ya. Dan ternyata sampai hari ini mereka masih mendominasi pasar sebagai CPU gaming paling kencang. Menurut daftar CPU user benchmark yang udah mengumpulkan data dari ribuan user dari seluruh dunia gitu ya. Di situ terlihat bahwa 12 besar CPU yang paling kencang adalah Gen 12. Bahkan dari penilaian usernya sendiri, yang bukan hanya melihat performance, tapi juga menimbang dari segi harga, terus apalagi usia, terus power consumption, dan yang lain-lainnya, ternyata peringkat 3 besar juga diduduki oleh CPU Intel Gen 12. Dan juga dari beberapa testing yang sudah saya lakukan, saya juga nggak ragu lagi bahwa memang benar Intel Gen 12 ini kencang banget. Dia lebih kencang daripada generasi sebelumnya, kasta di atasnya. Dan ini kita bicara soal gaming performance ya, bukan soal yang lainnya. Jadi dalam gaming skenario tertentu, Core i5 12600K aja itu bisa sedikit lebih kencang dibandingkan Core i9 11900K. Dan itulah gilanya Intel Gen 12 alias Alder Lake. Apakah ini artinya sudah waktunya kita untuk upgrade? Yang pasti buat kamu yang pengen beli Intel Gen 12, cek dulu nih. Intel prosesor generasi ke-12, CPU gaming terbaik saat ini. Buat kamu yang berencana beli, cek promo terbaru dari Intel. Untuk setiap pembelian prosesor Intel Core 12 Gen bundling dengan motherboard tertentu, kamu akan mendapatkan eksklusif Intel e-money. Buruan cek sosial media Intel Indonesia atau official store brand motherboard favorit kamu untuk pembeliannya. Jangan lama-lama, karena promo ini hanya berlaku sampai 28 April 2022. Performance udah jelas kencang, tapi apakah harganya juga masuk akal? Secara banyak orang takut bahwa hardware baru itu harganya akan mahal banget. Untuk prosesornya sendiri sebenarnya bisa dibilang bahwa harganya itu masih masuk akal. Bahkan kalau boleh saya bilang, untuk saat ini prosesor yang paling layak untuk dibeli adalah Intel Gen 12 secara price versus performance. Contohnya Core i5 12600K yang beberapa waktu lalu sempat saya lihat harganya itu ada di kisaran 3,6-3,8 jutaan lah ya. Cuma sayangnya di saat video ini dibuat dan saya ngecek harga lagi, ternyata harganya udah naik bre. Core i5 12600K dijual paling murah itu yang saya temuin ada di angka 4 jutaan lebih. Bahkan ada yang pasang jauh lebih mahal daripada itu. Apakah itu membuat Intel Gen 12 akhirnya menjadi nggak worth it untuk dibeli? Ternyata nggak juga. Karena kalau kita cek harga Core i5 generasi 11, 11600K, ternyata harganya nggak selisih jauh dibandingkan generasi ke-12. Jadi buat kamu yang lagi pengen ngerakit PC baru, sepertinya tidak ada alasan lain untuk beli generasi yang lama. Karena harga generasi lama dan generasi ke-12 ini selisihnya cuma sedikit. Jadi gimana? Langsung hajar beli aja? Tahan dulu. Terutama buat kamu yang pengen upgrade. Karena jalur upgrade-nya nanti nggak bisa kalau hanya beli CPU-nya doang. Karena soketnya udah ganti. Dan bukan cuma soket yang berarti motherboard-nya yang harus baru, RAM-nya juga bisa jadi harus baru. Karena CPU Gen 12 ini udah support DDR5. Walaupun mereka masih support DDR4, tapi untuk bisa memaksimalkan performance dari CPU Intel Alder Lake ini, kamu perlu pasang DDR5, di mana saat ini harganya masih mahal banget. Dan di saat video ini dibuat, kapasitas RAM DDR5 paling kecil yang layak dibeli adalah 16 GB single channel, satu keping. Saya ada nemu satu lapak yang jualan RAM 8 GB DDR5 gitu ya, tapi dia adalah tipe RAM yang nggak pakai heatsink, nggak ada RGB, dan clocknya pun cuma 4800 MHz. Itu pun harganya terhitung mahal. Dan karena clocknya cuma 4800, kalau dibandingin sama DDR4 yang 3600 MHz, harusnya secara performance nggak terlalu banyak selisihnya. Makanya tadi saya bilang, untuk beli RAM yang worth it, DDR5, itu paling nggak kamu beli yang 16 GB satu keping tadi, yang speednya udah 5200 atau mungkin 6000 MHz sekalian. Tapi harganya juga masih mahal. Satu kepingnya bisa sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah. Dan kita belum dikasih opsi untuk beli 2 keping 8 GB. Jadi kalau kamu pengen jalan dual channel, opsi satu-satunya yang bisa kamu ambil sekarang adalah beli kit 32 GB, di mana dia adalah 2 keping 16 GB. Sedangkan harganya
masih di atas 4 juta. Malah kalau nggak salah sekitar 4,5 juta yang paling murah. Jadi di sini kita akan dihadapkan harga prosesornya udah terhitung murah, tapi ternyata harga RAM-nya masih mahal banget. Tapi sekali lagi, untungnya Intel Gen 12 masih support DDR4 dan kamu masih bisa membeli motherboard Intel Gen 12 yang menggunakan RAM DDR4. Artinya kalau kamu nanti mau memilih upgrade atau beli baru, itu RAM lama kamu yang DDR4 masih bisa dipakai. Dan saat ini RAM DDR4 harganya udah murah banget. Untuk dapetin 16 GB kit aja harganya cuma di kisaran 1 jutaan. Tapi justru di sini yang bikin galau. Karena walaupun RAM lama kita bisa dipakai, tetap aja kita harus beli CPU dan motherboard baru. Gak upgrade, gak ngerakit baru, kamu tetap harus beli dua-duanya. Tinggal opsi berikutnya, apakah RAM-nya mau beli yang baru sekalian atau pakai yang lama. Gimana baiknya? Saya coba kasih gambaran hitungannya ya. Yang pasti CPU dan motherboard tadi nggak bisa ditawar. Jadi anggaplah kita akan membeli Core i5 yang harganya 4 jutaan. Kemudian motherboardnya juga kita asumsikan 4 jutaan. Berarti untuk bisa menikmati Intel Gen 12, yang mutlak harus kamu keluarkan adalah 8 juta tadi untuk CPU dan juga motherboard. Sekarang tinggal pilihan RAM-nya. Kalau kamu milih opsi 16 GB single channel, nggak apa-apa deh. Yang penting udah DDR5. Itu berarti kamu harus nambah 2,5 juta lagi. Berarti kamu keluar duit sekitar 10,5 juta. Tapi ini bisa lebih hemat lagi kalau RAM lama kamu dijual. Katakanlah bisa laku 1 juta. Berarti kamu keluar duit 9,5 juta untuk dapetin sistem Intel Gen 12 dengan RAM 16 GB single channel. Tapi kalau kamu memutuskan untuk beli, ya udahlah sekalian yang 32 GB daripada nanggung yang harganya tadi paling murah 4,5 juta, berarti kamu masih harus nambah duit lagi 3,5 dengan asumsi RAM lama dijual. Jadi total yang harus kamu keluarkan ada sekitar 11,5 juta. Tapi opsi terakhir yang menggunakan DDR4 ini lumayan menarik nih, karena berarti kamu nggak perlu beli RAM. Jadi budget yang perlu kamu keluarkan cuma untuk beli CPU dan motherboard cuma 8 juta. Dan kamu sudah bisa dapat sistem yang jauh lebih kencang dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi mana yang lebih bagus? Secara performance maupun secara harga ataupun juga secara kedepannya nanti. Apakah future proof atau enggak? Yang pasti DDR5 sekarang masih dalam tahap teknologi baru. Artinya walaupun ada peningkatan performance, tapi ternyata selisihnya nggak terlalu banyak dengan DDR4. Saya udah pernah lakukan pengetesannya, kamu bisa tonton di video yang satu ini. Nah, dengan selisih harga yang jauh banget, tapi dengan peningkatan performance yang nggak terlalu banyak, maka agak sayang juga rasanya kalau kita beli DDR5. Karena secara price versus performance-nya, dia bisa dibilang nggak terlalu worth it. Jadi untuk saat ini, opsi yang paling masuk akal untuk merakit sistem Intel Gen 12 adalah menggunakan RAM DDR4. Karena secara budget bisa jauh lebih hemat, tapi secara performance nggak terlalu selisih jauh. Apalagi kalau kebutuhan kamu hanya untuk gaming, maka beli sistem dual channel 32 GB yang DDR5 tadi terlalu overkill. Karena 16 GB aja udah lebih dari cukup untuk keperluan gaming. Kecuali kamu butuh RAM yang memang kapasitasnya gede. Untuk kerjaan yang memang butuh RAM yang banyak, maka memilih opsi DDR5 masih sangat masuk akal. Kamu bisa nambahin budget sedikit untuk beli RAM DDR5 yang kapasitas 32 GB, tapi kamu lebih future proof. Artinya nanti di saat Intel generasi ke-13 rilis, dia pasti udah akan support DDR5 dan kemungkinan dia akan bisa memanfaatkan DDR5 dengan lebih efektif. Beda dengan build DDR4 tadi, karena nanti di saat generasi ke-13 muncul, bisa jadi DDR4-nya akan jadi bottleneck. Dan akhirnya mau nggak mau untuk bisa memaksimalkan teknologi yang baru, kamu harus upgrade lagi nantinya. Tapi yang pasti opsi manapun yang mau kamu pilih, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kamu. Dan sekali lagi, buat kamu yang mau beli Intel Gen 12, jangan lupa ada promo bundling dari Intel yang tadi udah saya sebutin. Kalau mau lebih detailnya, kamu cek aja link di deskripsi dan buruan beli karena promonya hanya berlaku sampai 28 April ini.